Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita pagi ini. Kita tahu waktu Tuhanlah yang terbaik buat kita. Amin. Ketika kita datang di tempat ini, kita percaya Tuhan yang membawa kita untuk kita beribadah, menyembah Dia, bersyukur pagi ini. Saya mau kasih perenungan akan kebaikan Tuhan. Di dalam Rabu tanggal 10 di grup COC ada satu kalimat yang sangat memberkati saya pribadi, dan kita juga mau sama-sama kita diberkati bahwa perikop judulnya iman yang sederhana, saudara. Tapi yang saya tangkap dari bawah ada satu kalimat, jika kita tahu Tuhan terlalu sanggup mengatasi hidup kita, Tuhan tahu dan Dia sanggup mengatasi hidup kita, maka tidak ada lagi alasan untuk kita memelihara rasa khawatir. Khawatir pasti ada, tapi satu hal, penyertaan Tuhan tidak pernah hilang dari kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian bahwa Tuhan terlalu baik buat kita. Waktu Tuhanlah yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan. Ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu-lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Satu hal kami percaya bahwa Engkau-lah yang memampukan kami Tuhan. Datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami Tuhan, ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu-lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat.
bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Ya Tuhan, ini iman kami Tuhan, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Ku percaya pasti Tuhan haleluya, di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu, di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Sekali lagi katakan, di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Oh, kami percaya waktu-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Allah kita yang besar pagi ini. Kami percaya Tuhan, setiap yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan. Oh, penyertaan sempurna. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang besar. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu Tuhan, pagi ini kami datang menyembah-Mu, membawa korban syukur kami. Kau terlalu baik Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Mari nyatakan dengan iman kita. Katakan, Tuhan kita besar, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari nyatakan bahwa Kau besar Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang memelihara hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah himpun setiap kami, untuk kami datang di rumah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menilik hati setiap kami Bapa, dan biarlah Tuhan setiap kami Tuhan mengaku Tuhan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat yang kami agungkan, kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pujian kami boleh naik di hadapan Tuhan, persembahan kami boleh naik di hadapan-Mu Bapa, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapa, mari Engkau menguduskan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Hati kami Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan, untuk kami menghadap tahta-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga di tempat ini Bapa, keluarga Kristus Tuhan yang Engkau sudah himpun pada pagi hari ini. Biarlah pujian, persembahan kami hanya bagi Engkau, yang kami naikkan dengan sepenuh hati kami, dengan setulus hati kami. Saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini boleh ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau mengurapi mereka, Engkau menguduskan mereka Tuhan, sehingga setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini, baik yang ada di mimbar, bahkan di luar mimbar, semuanya dalam pengurapan Allah. Amin. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang saat ini Engkau pilih, Engkau hantarkan di tempat ini. Biarlah Tuhan setiap pesan Tuhan, apa yang menjadi message Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini, boleh disampaikan dengan seluas-luasnya. Dan biarlah setiap firman boleh menegur setiap kami, menguatkan setiap kami, bahkan menguatkan setiap kami. Sehingga pada saat kami pulang dari tempat ini, ada kekuatan Allah yang ada dalam hati diri kami setiap kami Bapa, sehingga sukacita Allah boleh terus melimpah, melimpah dan melimpah, dan banyak orang boleh diberkati melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini sepenuh-penuhnya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, kita mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Dialah yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan kita yang besar. Mari kita sorakan. Haleluya. Sama-sama katakan. Dalam hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di
memujimu. Haleluya. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, haleluya Tuhan. Yang aku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, yang kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, akan semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan, biarlah semua memujimu. Haleluya. Sorakan Tuhan kita yang besar. Haleluya. Masih kuat berdiri saudara? Amin. Tidak ada tandingannya Allah kita di dunia ini. Amin. Kebesarannya, kuasanya buat kita semua. Haleluya. Kau bandingkan perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan dengan iman kita. Amin. Mendengar namamu, kita mau sorakan kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Mari kita mau katakan bahwa Tuhan kita yang besar. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan.
Tuhan sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Allah kita Allah yang besar. Kita sorakan haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Silakan duduk saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Amin. Kita bangga punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun dalam lembah yang kelam, Dia selalu ada bersama kita. Ingat, ada kekuatan yang Tuhan beri buat kita. Haleluya. kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyaklah yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah kami yang besar. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, kami bersyukur Bapa. Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tidak ada lembah gelap yang kami lalui, kami selalu lalui bersama-Mu Tuhan. Mari saudara kita mau nyatakan, kita mau bangkit berdiri. Nyatakan, tak ada lembah yang gelap. Ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku takkan gentar, waktu takkan yang menopang. Tidak ada lembah yang gelap. Ini pengakuan kami Tuhan, karena Tuhan kami yang besar. Yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, waktu takkan yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kamu percaya. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Inilah kami Tuhan, syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
percaya kami bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa Tuhan melihat, tanpa Tuhan mengontrol, tanpa Tuhan berdaulat. Untuk itu Tuhan, segala yang terjadi dalam hidup kami tetap ada dalam kontrolnya Tuhan, tetap dilihat oleh Tuhan. Kami gak pernah sendiri, tetap semuanya itu akan membawa kami naik level di dalam Tuhan. Kami gak akan pernah turun level, tapi kami akan naik level, tingkatannya lebih tinggi lagi, kesempurnaan yang lebih lagi, seperti yang Tuhan janjikan bagi kami. Bapa, nyatakan isi hatimu bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum duduk, salami 3-4 orang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim Present Worship. Wow, dahsyat ya. Puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya datang tidak sendirian. Saya memang datang dengan anak-anak saya, ada tadi lagi ikut sekolah minggu. Tapi saya juga datang mengajak salah satu jemaat yang ada di gereja lokal kami. Ya, seorang ibu sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan ada satu perkara yang sangat luar biasa diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Saya sebagai hamba Tuhan saja, waktu saya mendengar, mengikuti kejadian demi kejadian yang mereka alami, saya sendiri sungguh-sungguh terpesona kepada Tuhan, dan juga saya bangga kepada Tuhan, dan juga pastinya juga kepada mereka. Tapi saya nggak akan ceritakan detail karena orangnya sudah ada sendiri bersama-sama dengan kita. Saya minta izin kemarin, bolehkah saya mengajak ini untuk satu kasih testimoni, kesaksian, dan puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Joko, buat semua leader yang ada. Ya, terima kasih sudah diizinkan. Saya percaya kesaksian ini akan memberkati setiap kita. So, nggak usah lama-lama, saya undang Ibu Sisil bisa maju ke depan. Mari Bu. Ya, nanti akan memperkenalkan dan langsung masuk ke kesaksian. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Joko selaku gembala di tempat ini dan Pak Thomas untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Silvi atau biasa dipanggil Sisil. Saya seorang ibu dari satu anak perempuan yang berusia 3 tahun. Saya tadinya ibu rumah tangga yang fokus mengurus rumah dan anak aja. Dan puji Tuhan sekali, anak saya ini Tuhan anugerahi kesehatan yang cukup bagus. Jarang sekali sakit, tapi sekalinya sakit itu luar biasa, saudara-saudara. Kejadiannya itu bermula dari bulan Juni tahun kemarin, di mana tahu-tahu anak saya yang jarang sakit ini, tahu-tahu mengeluhkan sakit perut. Sakit perutnya itu hebat sekali sampai di tahap di mana saat dia sakit perut itu dia sambil guling-gulingan, pukul-pukulin perutnya. Dan dia cuma bilang, mama sakit gitu. Karena jarang seperti ini, awalnya kita cuma mikir, oh mungkin salah makan, salah ini, salah itu. Tapi saat udah sampai dengan 2 minggu keadaan itu tidak membaik, kami bawa ke UGD. Saat itu kami masih pikirnya sakit perut. Di UGD ditindak oleh dokter, dan singkat cerita dokter bilang ini harus rawat inap. Dirawat inap, tapi dokter pun setelah rawat inap beberapa hari, tes ini tes itu, dokter tidak bisa menemukan kenapa dia sakit perut. Seminggu di rumah sakit, bukannya sembuh, saudara-saudara, dia kehilangan kemampuan pinggang ke bawah. Jadi tahu-tahu lumpuh, tidak bisa kontrol buang air kecil, tidak bisa kontrol buang air besar. Akhirnya anak saya dirujuk ke rumah sakit lain yang ada dokter syaraf. Pada saat itu anak saya di MRI di MRI spinal, karena gejala utama yang membuat dirujuk adalah kehilangan fungsi gerak kakinya. Saat di MRI ditemukan massa
sepanjang tulang belakang. Jadi bukan satu titik, satu ruas, enggak. Dari ujung, dari leher sampai tulang ekor. Itu sudah penuh, terlihat gambarnya. Saat itu saya hancur sekali, saudara-saudara, saya shock. Karena ini anak nggak pernah sakit, nggak apa, sekalinya sakit kok seperti ini gitu. Nggak sampai situ aja, tahu-tahu anak saya demam tinggi sekali, 40 derajat pada saat itu, berhari-hari. Sampai dokter kasih obat antivirus. Mau MRI otak, saat itu belum bisa karena keadaan masih demam. Sampai akhirnya harus menunggu. Saat akhirnya bisa MRI otak, kami pikirkan, ya sudahlah ini aja penyakitnya gitu. Enggak, saudara-saudara. Dokter menunjukkan bahwa tidak hanya massa di spinal, tapi juga di otaknya ada massa sekitar 4 titik. Singkat cerita, pada saat itu saya ngerasa hancur sekali. Saya mikir, Tuhan, ini apa? Kenapa? Setiap saya mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan ya saudara, ibu saya itu selalu mengajarkan gini, seperti kata-kata Pak Thomas tadi, bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan sudah tanda tangan istilahnya, Tuhan sudah izinkan. Saya percaya sakit penyakit bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Jadi yang saya ingin tahu, Tuhan kenapa? Apa pesan Tuhan? Di saat dunia saya sebagai ibu rumah tangga, dunia saya adalah anak saya yang biasanya sehat. Tahu-tahu anak yang usianya, pada saat itu usianya masih 2,5 tahun saudara, usianya masih explore. Tahu-tahu hanya untuk geser badan aja dia bilang, mama tolong, aku nggak bisa. Dan itu diperparah sampai akhirnya dia dirujuk ke RSCM, dan kondisi pada saat masuk ke RSCM itu dia sudah lumpuh leher ke bawah. Jadi dia bahkan sekedar gerak kepala aja dia nggak bisa. Saya yang harus gerakin kepalanya gitu. Dia sempat MRI kepala, ternyata ditemukan massa, dan gak cuma itu, dia kena TB. Pada saat saya bertanya-tanya kepada Tuhan, ini apa Tuhan? Apa Tuhan? Dan saya merasa menjadi manusia paling malang sedunia ya saudara-saudara, karena kayak kok gini amat gitu. Tuhan arahkan saya untuk melihat kisah Ayub dan kisah Daud. Tuhan arahkan saya untuk melihat itu. Kenapa kisah Ayub? Saya pelajari gini, Ayub diterpa cobaan luar biasa. Tuhan mau saya belajar dari Ayub, bagaimana sikap kita seharusnya saat menghadapi cobaan. Itu yang saya pelajari. Tuhan mau saya belajar dari Daud yang seumur hidupnya dikejar-kejar sama Saul gitu ya, tapi dia tetap memuji Tuhan. Tuhan mau saya belajar seperti itu. Jadi pada saat itu saya mengambil komitmen gini, Tuhan, saya juga mau punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengatakan meskipun Tuhan tidak menyelamatkan saya, namun saya tetap menyembah Tuhan. Di titik itu saya mengambil keputusan bahwa Tuhan, saya mendoakan kesembuhan anak saya. Saya percaya Tuhan pasti bisa menyembuhkan anak saya. Tapi seandainya pun tidak, doa saya pada saat itu adalah Tuhan jaga iman saya mohon jaga iman saya. Jangan sampai saya kehilangan iman saya. Singkat cerita, anak saya dirujuk ke RSCM dengan kondisi lumpuh dari leher ke bawah. Dan anak saya dinyatakan selain TB, itu dia juga kanker otak. Jadi kanker otak yang sudah menyebar ke sepanjang spinal. Dokter mengatakan harus pengobatan, jadi tidak bisa langsung kemo, karena kalau kemo dampaknya ke seluruh tubuh. Karena anak saya masih terlalu kecil, jadinya radiasi, yang itu targeted ya, hanya di bagian itu aja. 1 kali radiasi, anak saya pada saat itu udah nggak mau makan, jadi karena radiasi butuh energi, akhirnya saya bilang sama dokternya pakai selang aja. Jadi asupan dia itu hanya susu, pakai selang. 1 kali radiasi, tahu-tahu subuhnya dia kejang sampai 3 kali pada saat itu subuh. Nggak cuma di situ, malamnya saya dapat kabar anak saya positif COVID. Jadi saat itu saya dan anak saya harus diisolasi. Saya yakin saudara yang mendengar kayak, habis ini begini gitu. Saya pun merasa seperti itu saudara. Saat itu dikasih tahu oleh suster anak saya positif COVID, lutut saya lemes rasanya pada saat itu. Tapi saya tetap percaya gini, Tuhan udah tanda tangan. Tuhan udah tanda tangan, Tuhan berarti ada maksudnya. Saya cuma harus percaya aja.
Saya percaya ini proses, saya percaya apapun yang udah Tuhan ajarkan, yang sudah Tuhan tanda tangani, itu pasti baik ujungnya. Jadi saya percaya itu aja. Dan pada saat di ruang isolasi, saudara, saya rasa bukan kebetulan satu ruangan besar yang seharusnya bisa untuk pasien, untuk 4 pasien, itu hanya saya dan anak saya aja isinya. Jadi di ruangan itu, justru saya mendapat kesempatan di mana saya bisa bebas nyanyi lagu rohani semau saya. Dari pagi sampai sore, sampai malam, gak akan diganggu, saudara, karena isolasi ya. Bahkan suster aja juga ngebersihin ala kadarnya. Anak saya muntah-muntah itu saya yang bersihin sendiri gitu. Jadi benar-benar saya punya, justru saya dalam seminggu itu saya punya waktu banyak sekali untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi selesai isolasi, saya malah berasa seperti habis retreat, saudara. Jadi merasa kuat ini malah gitu. Saya merasa kuat gitu. Udah akhirnya anak saya mengalami boleh pulang karena mulai perbaikan. Mulai dari pinggang ke atasnya sampai pinggang ke atasnya itu udah mulai normal, udah bisa pegang, udah bisa main gitu. Akhirnya boleh diizinkan dokter untuk berobat jalan. Berobat jalan itu juga namanya manusia ya. Saya melihat tadinya anak saya aktif bisa lari-lari, sekarang anak saya cuma tiduran aja, main pun di situ aja gitu. Nangis saya setiap hari, saudara. Setiap malam saya nangis. Tapi Tuhan Yesus baik. Anak saya itu dari awal sekali dia sakit sampai akhir, itu cuma 2 kali saya bisa bilang dia itu rewel. Sekali waktu awal dia sakit perut gitu, yang sekalinya nanti saya ceritakan. Sepanjang dia sakit itu gak pernah yang namanya rewel ataupun marah gitu ya. Anak kecil mengalami proses radiasi yang kalau saya ngobrol dengan sesama pasien itu ya, katanya tubuh jadi panas, gak enak gitu. Anak saya gak komplain, saudara. Anak saya cuma bilang namanya Divi. Jadi kalau dia tuh tahu habis selesai radiasi pulang. Karena kami harus pada saat itu radiasi setiap hari Senin sampai Jumat. Saya tinggal di Bintaro, jadi tiap pagi bolak-balik ya. Itu ke RSCM. Dia tuh kalau udah bosen dia cuma bilang, "Mama, Divi mau Sinai, abis itu pulang." Jadi itu aja, dia tahu kalau abis di Sinar pulang. Proses radiasi itu sendiri mewajibkan untuk PCR setiap sekitar 2 minggu sekali, itu harus PCR. Jangankan anak kecil ya, kita aja dicolok-colok kan gak nyaman. Anak saya gak nangis, saudara. Gak nangis, dia cuma minta, "Mama pegang tangan Divi." Dia cuma bilang kayak gitu. Di situ saya tersentil. Kan ada ya di Alkitab, kalau kita punya iman seperti anak kecil, itu Tuhan seneng. Saya lihat anak saya itu benar-benar gak ada dia takut apapun selama dia pegang tangan saya. Dia diambil darah, PCR, dan tes-tes segala macam ya. Yang itu saya yakin dia takut, namanya anak kecil. Gak pernah dia ngeluh, saudara. Selama mamanya pegang tangannya. Di situ saya tersentil, di situ saya belajar. Di situ saya diingatkan lagi. Iya Tuhan, saya pegang tangan Tuhan terus. Ini gak gampang. Tapi saya pegang tangan Tuhan terus, itu yang saya percaya. Saya cerita anak saya mulai perbaikan, bahkan kakinya sempat merasa. Dan yang bikin saya terenyuh adalah anak saya tuh tahu sekali saya pingin kakinya gerak lagi. Satu waktu dia gerakin kakinya pakai tangan, saudara, dia gerakin gitu. Dan dia bilang, "Mama lihat kaki Divi gerak." Dia bilang. Saya cuma bilang saat itu sama dia, "Gak usah pakai tangan, nak, nanti sembuh, Divi bisa lari-lari lagi." Karena dia lihat ya, tangannya tadinya gak bisa gerak, sekarang bisa gerak gitu. Jadi dia percaya. Dia bilang nanti kalau Divi sembuh, Divi mau sekolah. Dia bilang, anak saya sudah membaik, saya udah, oh ya puji Tuhan, Tuhan genapi janjinya, Tuhan kabulkan doa saya untuk anak saya sembuh, saya pikir. Setelah berobat jalan itu, anak saya harus MRI setiap 3 bulan. Jadi anak saya keluar rumah sakit itu akhir Agustus. Lalu Oktober itu anak saya MRI lagi, dinyatakan bahwa masanya sudah berkurang jauh. Jadi dari yang di kepala tadinya sekitar 4 atau 5 titik, itu hanya sisa 2 titik. Masa yang di tulang punggungnya tadinya full, itu udah tengahnya udah kosong, sisa pinggir-pinggirnya, kata dokter. Wah, saya suka cita sekali. 3 bulan kemudian Januari tes lagi, MRI lagi. Dan pada saat konsulnya itu kebetulan, jadi itu kami konsul hari Selasa, hari Sabtunya itu anak saya ulang tahun. Dokter bilang, "Ma, ini hasilnya tidak baik.
masanya menyebar lagi, tumornya nambah, kankernya tambah lagi. Di situ saya cuma menghela nafas dan saya bilang, prosesnya apa dok? Dokter bilang harus kemo. Saya sama suami itu pegangan tangan ya pada saat pulangnya itu. Dan kita berdua sepakat, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita lalui ini. Apapun itu demi kesembuhan anak kita. Kita berpegang tangan pada saat itu. Tapi saya bilang sama dokternya, dok, kemonya hari Minggu ya setelah anak saya ulang tahun. Saya bilang, oh iya boleh. Jadi hari Jumatnya, saya ajak anak saya ke SeaWorld, saudara-saudara. Karena dia senang Baby Shark. Kalau anak yang punya anak kecil pasti tahu ya, Baby Shark itu pasti kan salah satu tontonan favorit. Jadi saya ajak itu ke SeaWorld untuk lihat shark yang bener seperti apa. Oh dia happy, mama lihat ini, mama lihat itu, dia bilang. Hari Sabtu ulang tahun anak saya, tadinya tuh kami mau rayakan keluarga kecil aja, keluarga inti. Tapi tiba-tiba sepupu-sepupu saya bisa datang sama anak-anaknya. Jadi itu ramai sekali rumah saya. Dan anak saya kelihatan dia senang sekali. Setelah ulang tahun itu, saudara-saudara pulang, anak saya mau tidur. Sebelum tidur dia bilang gini seperti sama saya, Mama, Divi happy. Sayangku, cintaku, I love you mama. Dia bilang kayak gitu. Lalu dia tidur, saudara-saudara. Tengah malam, nah ini yang kedua kalinya dia rewel. Dia pukul-pukul kepalanya. Dia bilang, mama sakit, mama sakit. Dan dia gak mau tidur sampai saya gendong. Jadi saya gendong sampai dia tidur. Nah dia itu biasa kalau sebelum tidur saya nyanyiin Twinkle Twinkle Little Star. Kali itu gak sepenuhnya berhasil saudara, jadi harus saya gendong. Dah akhirnya dia mau tidur. Pagi bangun, rencana kami kan dia PCR lalu mau kemo. Tapi ternyata dia muntah-muntah. Dibawa ke UGD, saya diinfo dokternya untuk langsung bawa ke UGD. Lalu harus rawat inap. Saat kami sedang menunggu dokter visit, anak saya kejang 24 kali non-stop. Obat sampai 3 kali masuk baru anak saya tenang. Tenang itu nafas, jumlah nafas per menitnya turun saudara-saudara. Langsung dibawa ke PICU pada saat itu. Dibawa ke PICU. Pada saat itu nggak ada pikiran bahwa anak saya akan kenapa-kenapa. Saya tuh tetap percaya anak saya sembuh, anak saya akan sembuh lagi, anak saya akan sehat lagi. Anak saya dibawa ke PICU, sekitar dokter memberikan edukasi kondisi anak saya seperti apa. Setengah jam kemudian saya dipanggil lagi, dinyatakan bahwa jadi indikator kehidupan manusia itu istilah dokter ada 3. 1 itu kesadaran, 2 nafas, 3 fungsi batang otak. Anak saya masuk kesadaran udah nggak ada. Fungsi nafasnya yang tadinya masuk itu masih sekitar ya beberapa kali tarikan nafas dalam semenit, udah nggak ada. Jadi full alat masuk. Pada dasarnya dokter bilang bahwa kami di sini hanya menunggu anak cukup stabil untuk bisa dicek fungsi batang otaknya. Kalau fungsi batang otak tidak ada, berarti anak saya sebenarnya udah nggak ada. Saya hancur ya saudara-saudara ya, karena sampai terakhir saya percaya Tuhan akan sembuhkan anak saya. Sampai akhir saya percaya bahwa mukjizat akan dinyatakan atas anak saya. Jadi pada saat dokter menyatakan seperti itu, Kak, yang bisa saya lakukan, saya mikir gini, oke, saat anak saya rawat jalan, saya bisa ngurus obatnya, saya bisa ngurus susunya, saya bisa ngurus apa-apa. Sekarang nggak bisa, di PICU nggak boleh dikunjungi ya saudara ya. Saya mikir apa yang bisa saya lakukan? Oh, saya bisa doa, pikir saya. Jadi yang saya lakukan di ruang tunggu PICU itu saya doa, puasa, berbahasa roh. Saya lakukan semua yang saya tahu, semua yang saya bisa. Saya isi otak saya dengan tontonan-tontonan tentang mukjizat. Saya tidak membiarkan otak saya merasa takut gitu ya. Kalau ada yang bilang ikhlaskan, ikhlaskan. Saya bilang, oh saya ikhlas. Tapi saya nggak akan berhenti berdoa sampai Tuhan yang bilang ini selesai. Karena menurut saya, ini tugas saya sebagai orang tua. Berjuang untuk anak saya sampai terakhir. Dokter visit pada saat itu, Tuhan Yesus baik. Yang anak saya tidak bisa dikunjungi, saya diizinkan oleh dokter, bukan kebetulan, dokter jaganya juga orang percaya, pernah berada dalam masa koma, yang bilang ke saya bahwa berdoa Bu, berdoa.
Jadi saya diizinkan untuk mengunjungi anak saya sehari sekali. Saya bilang, nggak apa-apa dok, sehari sekali cukup untuk mendoakan. Suster bilang, Bu, ditaruh speaker aja di kamarnya, jadi nanti adik bisa dengar suara ataupun lagu rohani. Yang bilang susternya itu maaf pakai jilbab. Bukan kebetulan ya saudara-saudara ya. Saya lakukan semuanya. Dokter bilang ke saya, ini biasanya kondisi seperti ini 3-4 hari nafasnya, detak jantungnya akan menurun dengan sendirinya Bu. Anak ibu udah lebih dari 10 hari. Lalu akhirnya tes batang otak dilakukan. Sekali dokter ragu, diulang lagi. Sampai total itu anak saya tes batang otak tuh 5 kali saudara. Jadi dokter benar-benar memastikan ya, 5 kali dengan dokter yang berbeda dari divisi yang berbeda, karena begitu kebijakan mereka rupanya. Sampai akhirnya dinyatakan, Bu, fungsi batang otaknya sudah tidak ada. Anak ibu udah tidak ada. Dokter menanyakan, ini alat-alat mau dicopot atau tunggu detak jantungnya berhenti. Saya dan suami sempat ngobrol dan kita sepakat copot aja. Dengan pertimbangan di RSCM itu dapat kamar susah sekali saudara. Orang bisa berada di UGD itu bisa sebulan hanya untuk dapat kamar. Jadi kita bilang gak apa-apa, copot aja alatnya. Saya bilang di depan dokter, kalau Tuhan mau melakukan mukjizat, gak perlu alat. Mukjizat tetap bisa dinyatakan tanpa alat, saya katakan. Jadi kita sepakat untuk alat dicopot. Lagi-lagi Tuhan Yesus baik. Kan ada prosesnya ya saudara ya, sebelum alat dicopot. Terus dia gitu, saya menunggu anak saya terdorong untuk menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Saya nyanyikan lagu itu, tidak lama detak jantungnya menurun. Sampai akhirnya gak ada. Sebelum alat dicopot. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus baik? Tuhan gak mau saya merasa sayalah yang menyabut nyawa anak saya dengan mencopot alat. Anak saya dipanggil Tuhan sebelum alat dicopot. Saya dan suami mengalami ini bukan hal yang mudah. Tapi saya selalu berdoa dengan suami, saya selalu bilang, buta aja mata kami kalau kita gak bisa lihat Tuhan baik. Kenapa saudara? Dari awal ya, anak saya gak pernah rewel. Masuk ke RSCM itu susah sekali. Tapi anak saya itu udah lewat sana sini gak masuk. Tahu-tahu ada tetangganya mama saya yang bilang, Bu, kalau butuh bantuan RSCM bilang saya, nanti saya siapa tahu bisa bantu. Kita nggak ada bayangan apa-apa. Singkat cerita, ternyata teman yang katanya bisa bantu itu direktur umumnya RSCM, saudara-saudara. Jadi anak saya dikasih data, besoknya langsung kamar ada. Tuhan Yesus baik ya. Besoknya kamar langsung ada. Dan selama proses, saya percaya gini, keadaan bisa lebih buruk. Iya, saya kehilangan anak, betul. Tapi keadaan bisa lebih buruk. Contohnya, mungkin suami saya kehilangan pekerjaan. Nyatanya suami saya tidak masuk kerja 3 minggu karena menunggu anak saya. Dan bosnya mengatakan, gak apa-apa, urus dulu anakmu. Saya bisa aja mengalami kondisi di mana suami saya meninggalkan saya. Kita tahu ada banyak cerita seperti itu, suami istri akhirnya malah jadi retak gitu. Tuhan tetap jaga suami saya dan saya tetap di situ. Ada kondisi di mana lingkungan tidak kondusif, toksik kalau kata anak zaman sekarang gitu. Keluarga dan teman-teman saya mendukung. Tuhan tetap lindungi kami. Tuhan tetap jaga kami. Dan satu pesan penting yang Tuhan nyatakan pada saat saya lagi stres di rumah sakit ya, saat anak saya baru mendapat diagnosa masa sepanjang spinal, Tuhan bilang gini, count your blessing. Hitung berkatmu. Dan itu yang saya ingat sampai sekarang. Iya, kejadian ini berat. Iya, ini sakit. Tapi saat saya menghitung berkat Tuhan, jauh lebih banyak berkat Tuhan atas hidup saya. Ya, saya terberkati sekali dengan lagu yang tadi dibawakan oleh WL ya, lagu pertama. Saya belum melihat, mungkin saya belum melihat saat ini. Saya masih bertanya-tanya, Tuhan, apa harus seperti ini caranya? Tapi Tuhan juga ingatkan, otak kita itu terbatas. Otak Tuhan itu jauh. Kita nggak bisa paham rencana Tuhan seperti apa. Yang perlu kita lakukan adalah satu, percaya Tuhan sayang sama kita.
maka apapun yang ada di depan kita, kita percaya bahwa akan mendatangkan kebaikan. Count your blessings. Gak akan pernah kurang berkat Tuhan atas kita. Apapun itu, seberat apapun masalah saya yang saya hadapi, saya lihat bahwa tetap ada berkat. Saat ini Tuhan seperti menjawab doa-doa saya sebelumnya. Saya minta, pada saat saya menjadi ibu rumah tangga, saya pikir Tuhan, saya mau bekerja, saya mau punya penghasilan sendiri. Tuhan jawab sekarang, saudara. Tahu-tahu bosnya suami saya menawarkan pekerjaan ke saya. Pada saat doa-doa kecil itu Tuhan jawab. Jadi tetap saya bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Berkatnya tidak pernah kurang atas hidup saya. Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu menyayangi kita. Terima kasih. Thank you Sisil. Oke, thank you. Silakan duduk lagi. Gak mudah, semua orang mengalami, tapi satu hal yang tadi Sisil sampaikan adalah respon kita. Gak mudah, sangat tidak mudah kehilangan satu-satunya anak. Udah berjuang, udah berdoa. Yang doa bukan cuma mereka loh, banyak hamba-hamba Tuhan berdoa. Saya juga suruh para pendoa di gereja lokal, doakan khusus. Di pertemuan raya doa, kita doa sama-sama. Tapi ternyata putri mereka yang mereka kasihi harus diambil sama Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah apa? Mereka tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Amin. Kita baru diciak orang aja kita udah kecewa sama Tuhan. Kita baru dikecewakan orang aja kita juga kecewa sama Tuhan. Kemudian kita berkata nggak gereja-gerejaan gitu. Nah, ya ini nggak main-main loh. Anak putri satu-satunya diizinkan untuk diambil sama Tuhan, tetapi mereka tetap berkata Tuhan itu baik. Satu hal yang tadi belum disampaikan, justru lewat ini semua kebaikan Tuhan salah satunya adalah apa? Dia bisa kembali melayani Tuhan. Makanya saya ajak dia untuk ikut kesaksian. Ini adalah pelayanannya dia. Dan sekarang sudah mau mulai aktif lagi untuk melayani di tim pujian penyembahan di gereja lokal. Ini luar biasa. Tolong tampilkan untuk bahan khotbah saya. Tetap setia. Kata tetap setia ini bukan setianya Tuhan sama kita loh, jangan salah. Kalau Tuhan sama kita, dia sudah pasti setia. Tapi kata tetap setia ini adalah kita sama Tuhan. Karena kalau Tuhan sama kita, jangan ada kata tetap. Sudah pasti setia. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita harus tetap setia. Katakan amin. Next. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-23 berkata, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap apa? Tetap setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan yang harus dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Antioquia, Barnabas mengingatkan untuk tetap setia. Jadi saya mau berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di Oikos, menghidupi kesetiaan diperlukan kemauan untuk berkorban. Amin. Engkau gak bisa berkata setia tanpa engkau berkorban. Kalau engkau setia, engkau harus punya kemauan untuk berkorban. Karena setia dan berkorban itu akan menjadi dua sisi yang harus ada dan dihidupi, dan jangan hanya sebatas teori. Banyak orang tidak siap berkorban, bahkan banyak orang masih sebatas teori dalam menghidupi firman, terutama tentang kesetiaan. Kita suruh orang setia sama Tuhan, tapi kita nggak setia. Kita suruh pasangan kita setia sama Tuhan, tapi kita nggak setia. Ya sudah, kamu cari Tuhan. Kamu ngapain? Aku tak kerja, buka toko, gitu kan. Kita dorong pasangan kita dorong anak kita cari Tuhan, tapi kita sebagai orang tua tidak pernah cari Tuhan. Kita dorong anak kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, tapi kita sendiri sebagai orang tua kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi saya mau berkata, kesetiaan tidak hanya sebatas di teori, tapi kesetiaan harus kita hidupi day by day. Katakan amin. Dan untuk setia diperlukan yang namanya pengorbanan. Itu adalah dua sisi. Makanya Alkitab menulis di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Bayangin. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang
Berarti setia itu langka nggak Bapak Ibu Saudara? Langka. Setia itu jarang. Setia itu susah. Karena Alkitab loh yang ngomong, bukan Thomas. Kalau Thomas yang ngomong kok boleh nggak percaya. Tapi firman yang ngomong. Amsal berkata, ya banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang setia siapa yang menemukannya? Saya berdoa jemaat Tuhan yang ada di Oikos ini, kita semua setia kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bahkan Amsal 3 ayat yang ketiga berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada apa? Lehermu. Tuliskanlah itu pada apa? Loh hatimu. Lihat. Kesetiaan itu harus terus kita bawa kemanapun kita pergi. Yang punya pegawai di sini, engkau ingin punya pegawai yang pinternya minta ampun, tapi dia nggak pernah setia, atau engkau mau pegawai yang mungkin dia belum pintar, tapi dia setia. Belum pintar saya menyebutnya. Atau engkau mau pegawai yang sudah pintar, tapi kesetiaannya agak diragukan. Atau yang kedua, pegawaimu mungkin belum pintar, tapi dia orangnya setia. Orangnya siap berkorban. Ayo bos-bos di sini saya mau tanya. Engkau pilih yang pertama atau yang kedua? Kedua. Kalau cuma masalah pinter bisa diajari. Betul nggak? Betul ya? Masalah pinter bisa diajari. Tapi yang penting apa? Setia, nggak cia. Karena kalau sudah nggak setia, itu kan bahaya. Betul ya? Nggak setia sama kita, cuma kerja, cuma pengen mau ngambil ilmunya tok. Habis itu dia langsung cau kahu. Ataupun seterusnya ada banyak. Nggak, kita pasti akan pilih yang kedua. Maka itu firman Tuhan tadi berkata, kasih dan setia kalungkan itu pada lehermu. Artinya apa? Di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam kita bekerja, harus ada yang namanya kesetiaan. Dan saya ulangi sekali lagi, untuk kesetiaan itu diperlukan pengorbanan. Kalau kita melihat tadi dalam konteks Barnabas mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Antioquia. Kenapa Barnabas mengingatkan jemaat Tuhan itu untuk tetap setia kepada Tuhan? Karena mereka sedang menghadapi penganiayaan. Mereka sedang menghadapi situasi yang secara manusia itu nggak menyenangkan buat mereka. Mereka dikejar-kejar, bahkan ada mereka juga yang dibunuh. Mereka sedang dianiaya karena mereka percaya kepada Kristus. Itu konteks daripada firman Tuhan yang tadi kita baca. Tetapi saya mau berkata kepada setiap kita, penganiayaan juga bukan hanya terjadi dalam bentuk kita dikejar-kejar ataupun kita dibunuh, tapi penganiayaan juga terjadi ketika kita berdoa, kemudian Tuhan menjawab tidak seperti yang kita doakan. Itu juga bagi saya penganiayaan. Penganiayaannya bukan hanya fisik, ada tekanan mental, ada intimidasi yang begitu luar biasa. Dan itu yang terjadi, diizinkan Tuhan dialami oleh keluarga ini. Jangan dipikir intimidasi nggak ada, pasti ada. Omongan-omongan, bisikan-bisikan ada. Puji Tuhan respon mereka luar biasa. Tetapi sesungguhnya saya menyebutkan mereka sedang mengalami penganiayaan di akhir zaman. Mereka sedang mengalami tekanan mental yang begitu luar biasa. Bayangkan satu-satunya anak yang mereka doakan, yang mereka gumulkan, diambil sama Tuhan. Bagaimana tidak intimidasi demi intimidasi datang. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita, apakah kita bisa lepas luput dari penganiayaan? Penganiayaan saya maksudkan tadi tekanan mental, intimidasi, apakah kita bisa luput dari itu? Kita nggak bisa luput. Tapi yang paling penting adalah kita mau tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Di saat engkau minta A, Tuhan kasihnya justru Z. Atau Tuhan berkata, enggak bisa. Ya, engkau doa A, jawabannya bukan ya, tapi jawabannya tidak. Mau ngomong apa kita? Tapi yang pasti, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Poin penting yang mau saya bagikan hari ini adalah apa? Saya akan cepat saja. Yang pertama, tetaplah setia, bukan hanya dalam masa suka, tetapi juga tetap setia dalam masa duka. Makanya tadi lagu tadi itu kan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Gitu kan? Bapa kau raja
atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita akan terbang di saat badai, tapi kalau kita setia. Makanya setialah selalu kepada Tuhan. Dalam masa suka, dalam masa duka, kita tetap mau setia kepada Tuhan. Dalam masa kita diberkati, kita bisa setia. Tapi dalam masa kita belum diberkati, dalam masa kita kekurangan, dalam masa, semalam ada satu ibu telepon saya, Pak Pendeta. Saya ingat dulu gimana debt collector silih berganti berdatangan di rumah. Kami harus menghadapi para debt collector itu. Saya mau berkata kepada setiap kita, waktu kita belum diberkati dan day by day ada debt collector yang datang ke rumah kita, bisa nggak kita tetap setia sama Tuhan? Amin. Amin. Ini penting. Kemudian yang kedua, tetaplah setia saat yang lain tidak setia. Tetaplah setia di saat yang lain tidak setia. Tetaplah setia di saat yang lain tidak memberikan teladan kepadamu tentang kesetiaan. Saya mau tetap setia, karena saya tahu Tuhan mencari orang yang setia. Orang kaya banyak enggak? Orang kaya banyak enggak? Banyak. Indonesia ini orang kayanya banyak-banyak. Ya. Makanya walaupun situasi pandemi Covid apapun, coba lihat. Orang masih tetap aja liburan kemana-mana. Ya. Ya. Cuma bedanya frekuensinya yang berkurang. Sebelum pandemi mungkin setahun bisa 4-5 kali. Tapi ketika pandemi ya setahun sekali atau 2 kali ya. Frekuensi berkurang bukan karena nggak punya uang, enggak. Mereka kaya. Di saat kita sedang mengalami itu semua. Orang kaya banyak Bapak Ibu Saudara. Orang pintar banyak enggak? Banyak. Tapi orang yang setia itu sedikit. Suami istri, engkau harus tetap setia sama pasanganmu. Amin. Suami istri, kalau di sebelah kanan kirimu ada suamimu, ada istrimu, pegang tangannya. Ayo, suami istri ada nggak di sini? Ayo pegang tangannya suami istri. Lihat wajahnya, katakan, aku akan tetap setia kepadamu. Asik ya. Haleluya. Ya. Suami-suami, jangan cuma setia sama istrimu ketika tanggal-tanggal tertentu. Istri-istri jangan juga setia sama pasanganmu cuma di tanggal-tanggal tertentu. Tanggal muda, istri setia sama suami. Tanggal sudah mulai tua, ambil makan sendiri. Bikin kopi sendiri gitu ya. Kita harus tetap setia di saat yang lain tidak setia. Yang ketiga, tetaplah setia membawa korban dan persembahkan itu kepada Tuhan. Korban bisa bicara materi, tapi korban juga bicara waktu, tenaga. Persembahkan kepada Tuhan. Pak, dia nggak bisa jadi teladan, nggak bisa jadi contoh buat saya, Pak. Dia cuma bisa ngomong tok. Ya biarin. Kalau dia nggak setia, dia cuma bisa ngomong tok, biarin. Engkau mau tetap setia, datang membawa korban dan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, ayo Bapak Ibu Saudara, di hari-hari terakhir ini kita harus tetap setia mempersembahkan korban. Ada pendeta di sosial media yang menghajar tentang konsep perpuluhan. Perpuluhan sudah tidak perlu lagi, kurang lebih seperti itu. Ya kalau dia nggak setia, biarin. Kita ikuti firman Tuhan yang benar. Ya, dia bilang rabi-rabi tidak kasih perpuluhan. Ya rabi memang gak kayak perpuluhan, rek. Rabi itu orang Yahudi, itu sebutan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi sampai dengan detik ini itu nggak percaya Yesus. Jadi semua yang Yesus ajarkan ya nggak akan dipercaya. Kalau rabi kasih perpuluhan, itu berarti dia sudah percaya Yesus, gitu aja. Ya kan? Tapi di saat yang lain tidak setia, kita tetap setia sama Tuhan. Toh kita kasih perpuluhan bukan cuma supaya kita diberkati, kita kasih perpuluhan karena kita cinta sama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nggak usah bingung masalah perpuluhan. Perpuluhan itu bagian yang harus kita lakukan, dan lakukan aja dengan sukacita. Amin. Ya kita nggak perlu kasih perpuluhan, yang penting seluruh, yang 10% aja bolong-bolong apalagi seluruhnya. Gitu kan?
Karena biasanya yang, maaf ya, saya pakai kata ini, yang suka koar-koar paling besar itu biasanya, ya begitulah gitu ya. Tong kosong nyaring bunyinya gitu. Tapi yang lain tidak setia nggak apa-apa. Kita tetap setia, katakan amin. Ya, kemudian yang berikutnya, tetaplah setia melayani Tuhan dan di rumah rohani. Ayo setia terus. Oikos, ya. Oikos harus tetap setia di rumah rohani dan tetap setia melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, ojo, waduh Pak, ada gereja baru muncul. Wah, fasilitasnya lengkap Pak. Wah, setiap minggu ada artis Pak. Wah, engkau datang ke gereja ndelok artis apa ndelok Tuhan? Iya kan? Tadi semua di sini nih, depannya artis-artis semua ini. Gitu kan? Tapi nggak ada yang selesai minta foto sama mereka ya. Kan mereka artis juga sebetulnya. Makanya istri saya itu enggak pernah mau disebut sebagai artis. Wah kak, kemarin dia pelayanan di Surabaya, waduh sudah lama udah ketemu sama kak. Dia nggak pernah mau disebut sebagai artis, dia selalu dibilang sebagai hamba Tuhan. Kita ini harus setia sama rumah rohani kita. Ada ndak ada artis, yang penting Yesus ada. Amin. Ada nggak ada orang kaya, yang penting kita bersama-sama, pasti kita bisa. Setia di oikos, ayo setia bersama-sama. Kita bergerak bersama-sama. Ojo kayak tanaman, sedilit ditancap ke cabut, tancap ke cabut. Nah, kita mau setia sama Tuhan. Di mana? Di rumah rohani ini. Kita mau setia melayani Tuhan, ayo. Yang belum pelayanan, ayo pelayanan. Dan yang berikutnya, tetaplah setia dengan teman pewaris tahtamu. Haleluya. Jangan ada uang abang disayang. Ya kan? Tidak ada uang abang ditendang. Jangan juga body gitar Spanyol. Engkau sayang sama istrimu. Begitu body istrimu sudah gitar bass betot, engkau mulai berkata, sudah waktunya aku cari gitar Spanyol yang baru. Makanya saya bersyukur dari awal saya menikah sampai sekarang, istri saya itu gitar bass betot. Jadi nggak akan ada alasan buat saya. Tapi bedanya dia gitar bass betot dari Spanyol. Ya, beda. Makanya saya selalu katakan, istri saya itu wanita paling cantik, wanita paling seksi sedunia. Kita harus setia sama pasangan kita. Ya, kadang-kadang ada masalah di rumah tangga terjadi karena apa? Sudah masuk usia menopause, istri sudah mulai nggak lagi disayang. Banyak loh. Bahkan ada yang sampai terjadi perceraian gara-gara apa? Gimana Pak? Istriku sudah menopause. Ya, terus maksudmu apa? Ya saya kan masih on Pak. Oke, terus? Ya ini saatnya Pak untuk saya memalingkan wajah kepada yang lain. Gondolmu saya bilang. Nah kalau kamu mau gitu, kamu menikah sama yang lebih muda, jangan yang lebih tua. Karena memang wanita pasti akan masuk di usia menopause. Istri saya bilang, aduh ini kok sudah ada kantongnya hitam. Bingung dia, sudah lah Inta, ada kantung, nggak ada kantung, kamu tetap istriku sampai selama-lamanya, saya bilang. Karena saya sudah memutuskan untuk menikah dengan dia, dia sudah memutuskan menikah dengan saya. Saya harus setia sama dia. Karena dia adalah teman pewaris tahta. Kalau engkau cerai cuma gara-gara hal tadi, percayalah apa yang Tuhan janjikan nggak akan berlaku dalam kehidupanmu. Yang berikutnya, tetaplah setia bangun manusia roh. Dan yang ketujuh, yang terakhir, tetaplah setia menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pencoba firman. Ada Pak pencoba firman? Banyak. Kalau firmannya enak, oke. Kalau firmannya nggak enak, ini buat kamu, denger nih, direkam, kirim, nih firman ini buat kamu. Ya, setialah menjadi pelaku firman, bukan pencoba firman. Ada orang-orang nyoba-nyoba firman. Kalau Tuhan tolong, oh betul itu berarti firman Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong kayak mereka tadi, oh ini bukan Tuhan. Tapi saya bersyukur mereka tetap setia menjadi pelaku firman. Kita pun juga harus terus setia menjadi pelaku firman, bukan pencoba firman. Katakan amin. Kesetiaan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan keberhasilan, keberhasilan akan menghasilkan kemuliaan. Mari saja kita berdoa. Bapa yang baik,
hamba-Mu selesai. Hamba menyerahkan semua jemaat Tuhan yang ada di Oikos dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup mereka, bisnis mereka, seperti di sorga. Bapa, Engkau yang paling tahu masing-masing daripada umat-Mu. Ada Engkau yang mulai tergoyahkan di masalah perpuluhan. Ada Engkau yang mulai tergoyahkan di saat ujian itu datang kepadamu. Dan Tuhan berkata, tetaplah setia. Tetaplah setia. Bapa, Engkau yang tahu siapa di antara umat-Mu ini. Tapi kalau Engkau memberitahukan ini, aku berdoa, kuasa-Mu menjamah mereka. Supaya mereka yang mulai Tuhan goyang tentang perpuluhan, mereka mulai goyang tentang ujian demi ujian kehidupan yang sedang terjadi. Biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan. Biarlah kesaksian firman juga yang diberitakan itu menjadi kekuatan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Aku memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya Pak Thomas yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Amin. Kita diberkati, amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan, sebelumnya ada pengumuman buat saya persilakan Bapak Kinoto untuk katanya pengumuman dulu. Oh, baik. Kita mau jalankan persembahan kita. Sebelum kita menjalankan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami. Memang sangat mudah kami mengucap syukur ketika kami dalam kesenangan, kesukaan. Tapi satu hal kami diingatkan hari ini, mengucap syukurlah selalu bahwa Tuhan itu baik, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah Tuhan izinkan, dan kami percaya kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami mengucap syukur, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur, baik kami ditolong maupun kami tidak ditolong Tuhan. Tapi satu hal, kami mau masyurkan Tuhan selalu, sorakan Tuhan selalu bahwa Tuhanlah yang terbesar dan yang menjadi kekuatan buat kami semua. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kau memberkati persembahan kami Tuhan. Biarlah boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hati aku dari baik. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan
Terima kasih Pak Thomas, Bu Sisil, dan semua jemaat, Pak Hani juga, Pak Hani Billy, semua jemaat yang terlibat pada ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kesaksian dari Bu Sisil sungguh menguatkan kita semua. Bapak Ibu, jangan kita setia kalau cuma dalam suka, tetapi kita tetap setia seperti yang disampaikan Pak Thomas, tetap setia apapun keadaan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi ditampilkan, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok rekeningnya beda dengan biasanya? Bapak Ibu, sekarang persepuluhan dan persembahan yang dilakukan melalui transfer dapat ditransferkan ke Yayasan Bangkit dan Bercahaya, BCA 4973 130 130. Jadi mulai di bulan ini, di bulan Mei, kita menggunakan rekening yayasan supaya mempermudah pencatatan keuangan kita. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, ya, pengumuman pada minggu hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Oke. Bapak Ibu saudara sekalian, hari Kamis ada ibadah. Tanggal merah bukan jalan-jalan, tetapi kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 9 pagi. Yang mau jalan-jalan silakan ibadah dulu, habis itu baru jalan-jalan. Ya, oke. Ada satu lagi Bapak Ibu pengumuman, mungkin bisa duduk kembali. Kita Bu Yunita silakan. Perwakilan dari WOC mengundang ibu-ibu untuk dapat hadir dalam acara Bincang Asik yang akan dilayani oleh Dr. Lydia dengan tema Kebahagiaan Semu pada hari Jumat 26 Mei 2023 jam 6 sore di gereja. Ini pendaftaran dibuka untuk umum, bisa melalui DM di Instagram, bisa japri atau di grup kalau yang udah gabung di grup WOC. Ya, kami tunggu pendaftaran segera. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, thank you. Itu undangan untuk ibu-ibu WOC untuk bisa bergabung tanggal 26. Tanggal 26. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Sekarang berdirinya beneran. Oke. Kita berdoa bersama-sama. Saya bersyukur pada minggu pagi hari ini Tuhan baik bagi kami semua ya Bapak. Kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, menaikkan puji, sembah, syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih pesan yang Tuhan sampaikan pada minggu pagi hari ini boleh melekat dalam hati kami, boleh bertumbuh, berbuah, mengiringi kami sepanjang kehidupan kami, mengingatkan kami untuk terus setia sampai akhir hidup kami. Karena Tuhan tak pernah ingkar, tetap setia bagi kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan yang tak pernah habis dalam hidupmu dari Allah Bapa. Terimalah kasih karunia yang begitu besar dan terus akan ada dari Yesus Kristus. Terimalah penghiburan, tuntunan, penyertaan dalam segala situasimu. Dalam segala hidupmu, baik suka dan duka, Ia tetap ada bagimu. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.